RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat pagi sahabat RCL dan pemirsa kami TV. Pada kesempatan pagi hari ini saya Aska Perdana bersama Aji Permana tengah berada di Desa Cihamerang di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Desa Cihamerang ini ternyata sahabat RCL FYI atau informasinya adalah menarik karena ternyata Desa Cihamerang ini berbatasan dengan wilayah Banten ya Pak ya. Waduh, Banten Kidul, luar biasa sekali. Dan sudah bersama Aska kali ini adalah Bapak Kepala Desa Cihamerang, Bapak Dedi Hermawan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Waduh, luar biasa sekali Bapak. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Ini memang sebenarnya saya agak kaget ya Pak ya. Ternyata barusan tuh jalannya agak luar biasa ke sini ya. Agak luar biasa dan ternyata menemukan sebuah tempat yang memang juga sangat menarik untuk digali ya Pak ya. Terutama mungkin kalau kita bicara sepertinya di sini adalah dari sektor pertanian. Betul gak Pak? Bapak mungkin Pak Dedi boleh diceritakan sedikit tentang Desa Cihamerang, tentang luasnya itu seberapa luas, kemudian penduduknya itu dominan itu bekerja atau juga berwirausaha di bidang apa mungkin. Pak Dedi silakan. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bertemu dengan Bapak Aska dari Kominfo ya. Nah, di sini kan diadakan kegiatan pesan murah desa ya. Alhamdulillah dari GPSM ini berjalan lancar. Dan tadi telah kedatangan Pak Babub juga ya, antusias warga begitu luar biasa. Mungkin untuk perkenalan ya, nama saya Dedi Hermawan, Kepala Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, akan sedikit mengutarakan mengenai potensi Desa Cihamerang ya. Luas Desa Cihamerang ini 3.700 hektar Pak. Wow, luas banget Pak. 2.800 itu kebun ya. Yang lainnya itu yang sebelah sana itu kan ada ekspor hutani ya. Betul. Terus sawah juga di sini luar biasa, hampir 480 hektaran. Luar biasa. Jalan yang melingkar di wilayah ini kurang lebih 79 kilo. 79 meter. Nah itu di infrastruktur yang saya sangat rumit sekali gitu ya, betul. luar biasa. Sedang perekonomian itu harus berjalan ya. Masyarakat mendesak harus bagaimana Pak Kades tentang jalan ini karena ekonomi harus maju ya. Pendidikan pun harus maju bagaimana. Sedangkan dana kita terbatas. Tapi alhamdulillah kita bisa ya sampai saat ini ya sedikit-sedikit dah pembangunan bisa. Terus juga mengenai potensi alam ya di sini, alhamdulillah warga masyarakat sini itu kan petani. Hampir 80% Pak. Oh petani, oke. Petani palawija seperti cabai, kacang panjang ya, kol gitu, buncis, cabai merah kecil, cabai rawit komplit gitu ya. Kecuali kentang di situ, wortel nggak ada di sini ya. Karena mungkin ketinggiannya ya, betul. Masyarakat belum memahami sampai jauh itu. Yang dikembangkan adalah potensi agro pertanian itu. Terus padi juga alhamdulillah ya, di sini. Terus memang air penunjang dari Gunung Halimun ini alhamdulillah. Di sini ada Sungai Citarik. Oh ada sungai juga. Sungai Citarik yang alhamdulillah yang memberikan ya manfaat luar biasa terhadap masyarakat ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT dengan sungai yang besar ini bisa kita bisa potensi baik agro pertanian ataupun bisa meskipun kemarau ya, betul. Nah, ada sungai alhamdulillah ini. Berarti pengairan Desa Cihamerang ini berasal dari Gunung Halimun. Gunung Halimun semua. Nah Pak, saya cukup tertarik dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Cihamerang, terutama dalam sektor perekonomian masyarakat di bidang pertanian. Informasinya adalah yang saya tahu nih Pak ya, Kecamatan Kabandungan adalah salah satu penyuplai sayuran dan juga palawija terbesar Kabupaten Sukabumi itu dikirim ke Sarindo. Betul gak Pak? Betul. Berarti itu juga berlaku di Desa Cihamerang Pak? Berlaku. Di Desa Cihamerang ini tiap hari itu hampir 80 ton. Wow. Hampir 80 ton sayur mayur. Jadi
sekarang itu dialih itu kan oleh generasi muda ya. Betul, petani milenial bahasanya, Pak, ya. Petani milenial, terus tengkulaknya juga petani milenial juga. Jadi alhamdulillah gitu kan. Pemasaran itu ada yang ke Pasar Induk, Tangerang Selatan, Wow. Bogor, Cibadak, Cianjur dan Ih, banyak lah untuk berarti sudah pemasaran. dipasarkan ke pasar-pasar besar. Hmm, Nah, Pak, kalau kita bicara dari dampak ekonomi bagi masyarakatnya sendiri, Pak, dengan menjadi salah satu penyuplai bahan pangan terbesar Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kabandungan, berdampak positif bagi perekonomian masyarakat itu sendiri nggak, Pak? Apa maksudnya? Apakah dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat atau misalkan hanya oleh sebagian masyarakat yang bekerja di bidang itu aja, Pak? ya seperti itulah, hanya di bidang itu aja lah itu dampaknya. Tapi dunia pendidikan pun nggak ketinggalan di sini ya. Di dunia pendidikan pun. Banyak ya itu karena di sini kan ada SMK Artijan, itu SMK Pertanian. Oh, ada SMK Ada Pertanian. di sini. Terus ada pengolahan itu juga limun tea, minuman gitu ya, minum betul. di sini. Keren. Ya. Terus juga mengenai penduduk ya, penduduk sini Mhm. kurang lebih hampir 8.900 Wah, penduduk. 8.000 orang berarti, Ya, Pak, laki secara- perempuan. luar biasa. Itu. Nah, Pak, dengan penduduk yang lumayan besar, kemudian juga mungkin ada beberapa kendala umum yang dihadapi oleh masyarakat. Apa sih, Pak, yang menjadi solusi bersama bagi Bapak, terutama mungkin kalau kita bicara tentang akses jalan. Jalan. Itu kan menjadi bukan untuk Desa Cihamperan sebenarnya, untuk warga Kecamatan Kabandungan itu jalan. Benar, akses jalan yang Akses jalan. berutama. Seperti apa, Pak, solusi yang Bapak berikan untuk masyarakat, Pak? Gini kan kita nih ya. Kita kan di sini ada juga ya bantuan dari Starnergy ya Betul. Oh iya, betul. ya Starnergy membantu kita dalam per tahun gitu kan. Starnergy membantu di 13 desa. Oh, 13 desa. Bandungan ini kan ada 6 desa ya. Alhamdulillah dengan 6 desa ini kita bisa 1 tahun itu bisa dua periode gitu ya. Alhamdulillah dengan bantuan dari Starnergy ya untuk infrastruktur ada gitu ya, menunjang gitu. Selain dari dana DD gitu kan, dana Banggup itu ada alhamdulillah. Tapi itu belum sepadan dengan kebutuhan yang ada gitu ya. Jadi yang diharapkan oleh masyarakat di sini terutama infrastruktur jalan. Jalan lintas, jalan desa, terus jalan utama provinsi ya. Itu yang sangat urgent sekali gitu. Jadi kalau mau ke Bandungan tuh wah, siapa ya pokok nama gitunya. Ya, terus kita di sini banyak objek wisata yang belum tergali ya. Oh, banyak Pak banyak berwisata. Cuman kan seperti Curug ada, terus ada apa? Wisata alam hutan ya ada. Cuman kan karena jalan aksesnya dari sana tamu misalnya menanyakan dulu, Pak jalannya ke sana gimana? Coba tolong di video call atau di kamera. Jalannya seperti itu. Jadi ketika ini kita mau menarik orang luar itu jalan dulu gitu ya. Tapi mudah-mudahan aja saya minta kepada pemerintah. Baik pusat atau daerah tolong diperhatikan ya jalan. Oke, luar biasa. Untuk selanjutnya seperti itu. Ini kan ada jalan tembusan juga. Kemana tuh, Pak? Yang ke Banten Kidul. Oh, yang ke Kasepuhan Alam Gelar sekarang. Gelar Alam sekarang. Oh, ini bisa tembus ke Gelar Alam. Gelar Alam. Wow. Ini panjang dari Pamengpek Desa Camberang sampai Gelar Alam itu 17 kilo. 17 kilometer. Oke. Saya itu dari dulu ingin jalan itu tembus Pak. Betul. Kenapa tidak di Papua juga bisa ya, Kalimantan bisa. Betul. Kenapa tok di Jawa Barat ini ya sampai ke Banten Kidul nggak tembus? Betul. Jadi kalau tembus ya karena di sini itu kan ada di Desa Camberang itu ada dua komunitas adat ya. Komunitas adat Banten Kidul dan komunitas Citorek. Oh iya, yang bertempat di Ciberem, Kampung Ciberem di sana ya ada. Jadi kita kan kalau nanti sudah tembus ke sana itu Pak ke jalan ke Gelar Alam, ya luar biasa Pak. Betul bisa menjadi salah satu
upaya mendongkrak perekonomian masyarakat juga ya, karena jadi lalu lintas untuk warga Gelar Alam, kemudian juga untuk warga masyarakat yang ingin ke Gelar Alam bisa lewat dulu ke desa Bisa ini, lihat ini menjadi tempat persinggahan berarti, Pak. persinggahan. Betul. Terus kedua kan ada budaya, Betul. ekonomi ya, perputaran di sana. pendidikan dan sebagainya. Kita bisa bersanding dengan Banten Kidul Betul. gitu kan. Jadi saya berharap kepada pemerintah pusat, daerah, kabupaten misalkan, tolonglah ini jalan ini ke sana itu bisa tembus akses gitu, jalannya aksesnya. ya. Waduh. Itu Pak. Betul Pak Jadi di Kades, sana luar biasa sekali. ada alam yang belum terbuka oleh Betul, kita. Ya. masih ada potensi besar yang memang juga Banyak. harus dibuka, dengan salah satunya adalah akses jalan yang dipermudah ya berarti Pak Kades ya. Waduh Pak Kades, terima kasih banyak udah ngobrol sama kita. Terakhir deh Pak Kades, apa harapan Bapak selaku Kepala Desa Cihamerang, terutama salah satunya tadi Bapak bilang dari sektor jalan. Ya. Kemudian apalagi sih yang menjadi harapan Bapak selaku Kepala Desa Cihamerang ini Pak? Saya harapkan gini ya, pemerintah pusat dan daerah itu benar-benar memperhatikan kewilayahan ya. Betul. Jadi apa yang diharapkan oleh masyarakat, karena kepada ada kepanjangan tangan dari masyarakat, Betul. kita dipilih oleh masyarakat gitu kan. Saya berharap ingin terutama infrastruktur Pak, Infrastruktur yang paling utama Pak ya. yang paling utama Paling itu utama. Karena dengan infrastruktur yang semakin mudah, perekonomian bisa terbantu. Pendidikan juga terbantu, pariwisata, banyak hal yang bisa memang juga digali ketika aksesnya, ketika infrastrukturnya dipermudah dan diperbaiki. Kalau begini kan, misalkan sekarang kalau ini udah maju ya, PAD pun bisa bisa ada PAD ya. Ada PAD, pendapatan Kalau asli desa. wisata ini bisa terbangun ya, jalan terutama tadi infras. Kalau infras yang bagus, mungkin kita akan membangun wisata alam. Betul. Dan nanti wisata alam bisa bisa ada PAD lah untuk desa ya. Betul. Dari hasil itu tadi wisata alam tadi. wisata alam gitu. Kalau sekarang kan kita mau dapat PAD bagaimana? Bingung, jalannya juga belum dibuka. Kemudian juga sekarang mau digarap untuk menjadi menghasilkan PAD juga nggak bisa. Bisa. Waduh. Tuh ya. Siap Pak Kades. Sepertinya gitu aja obrolan kita. Terima kasih banyak Pak Kades sudah ngobrol dengan kita. Sukses selalu. Amin. Untuk Pak Kades, untuk Desa Cihamerang, dan juga terima kasih banyak untuk sahabat RCL dan pemirsa Kami TV sudah menyimak. Saya SK Perdana bersama Aji Permana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.